Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anakku tercinta? Semoga sehat selalu ya di rumah. Semoga kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali pembelajaran semester 2 ya. Pembelajaran semester 2 ini temanya tentang apa? Pengalamanku. Iya. Pengalamanku ini yang pertama adalah subtema pertama adalah pengalamanku di rumah. Pastinya anak-anak punya banyak pengalaman di rumah kan? Coba anak-anak bisa sebutin pengalamanku di rumah apa saja? Iya, bisa membantu ibu, membantu bapak, iya pinter, dan bisa membantu saudara-saudara yang lainnya. Itu ya anak-anakku yang saya banggakan. Dan alhamdulillah kita sudah mengalami atau menyelesaikan liburan semester pertama kemarin. Ya, setelah itu saat liburan dalam ceritanya Benny asik membantu di rumah. Benny membantu siapa? Benny membantu ibu, membantu bapak, dan membantu kakaknya. Terus apa yang dilakukan Benny ketika di rumah? Membantu ibu apa yuk? Ya, Benny membantu ibu memajang jam dinding. Yo, siapa yang pernah memajang jam dinding di rumah? Oh iya, mungkin Mas Hakim. Ketika ibunya kerepotan, Mas Hakim bisa membantu ibunya memajang jam dinding. Kemudian yang kedua membantu ayah apa? Yo, membantu bapak apa? Membantu bapak kalau seandainya bapak itu punya motor, anak-anak bisa membantu ketika motornya kotor dibersihkan. Nah, di rumah dibersihkan. Setelah membantu bapak, kemudian bantu siapa lagi? Membantu kakak di rumah. Iya, kira-kira kalau anak-anak membantu kakak di rumah itu membantu apa? Iya betul, membantu kamar setelah dipakai untuk tidur. Jadi bangun tidur, anak-anak jangan sampai langsung bangun langsung main, jangan. Tapi kita harus bertanggung jawab. Setelah tidur kita bersihkan kamar kita tata rapi kamar kita, dibantu dengan kakak-kakak di rumah sekalian. Ya anak-anak ya? Iya. Jadi pembelajaran kali ini adalah pengalaman anak-anak di rumah. Seperti pengalaman Benny tadi, membantu bapak untuk membersihkan motor, membantu ibu memasang jam dinding, membantu kakak membersihkan kamar di rumah. Anak-anak juga bisa ketika di rumah bisa membantu ibu masak. Boleh nggak masak? Boleh. Iya, bisa membantu ayah ketika membutuhkan pertolongan. Woi, Mas, ayo bantu ayah untuk membersihkan atau mengepel rumah. Boleh nggak? Boleh. Membantu kakak ketika kakak sedang kesulitan itu boleh juga. Jadi anak-anak bisa membantu apa yang bisa dilakukan di rumah masing-masing. Karena Allah berfirman, ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Bertolong-menolonglah 'alal birri wat taqwa, yaitu tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa. Wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan, dan jangan tolong-menolong dalam kejelekan, seperti itu. Jadi kalau seandainya kita diminta pertolongan oleh teman kita, maka kita bisa menyelesaikan pertolongan itu atau membantu pertolongan itu. Seperti itu ya anak-anak. Setelah anak-anak mengetahui tentang pertolongan yang bisa kita lakukan di rumah apa, setelah itu anak-anak bisa membuat pertanyaan tentang tadi yang paling ceritakan tadi loh, ya. Usia semester 1 sudah selesai. Selanjutnya si Benny membantu orang tuanya, membantu ibu, membantu ayah, dan membantu kakak. Selanjutnya anak-anak bisa membuat pertanyaan dari kalimat itu. Contohnya, jadi kalimat pertanyaan atau kata tanya itu ada 6 kalau nggak salah. Yang pertama, kita menggunakan kata siapa. Yang kedua, kita menggunakan apa. Yang ketiga, kita menggunakan mengapa. Yang keempat, kita menggunakan kata berapa. Yang kelima, kita menggunakan kapan. Yang terakhir, kita bisa bertanya dengan mengapa. Itu adalah kata-kata tanya. Setelah anak-anak tadi membacakan sebuah cerita,
maka kemudian anak-anak silahkan membuat kalimat tanya. Contohnya apa Pak? Contohnya, Pali buatkan kalimat tanya contohnya. Siapa yang membantu ibu di rumah? Nah, kata siapa? Atau contoh lagi, berapa piring nasi yang dimakan oleh Fulan? Nah, bisa itu kata berapa. Jadi setelah anak-anak menjelaskan atau membaca kalimat tanya tadi, anak-anak bisa apa yang dilakukan? Anak-anak bisa membuat kalimat tanya. Setelah anak-anak membuat kalimat tanya, kemudian apa yang dilakukan anak-anak? Oke, setelah buat kalimat tanya, kemudian anak-anak bisa menjawab. Ini pertanyaan di sini ya, pertanyaannya yang paling sudah siapkan. Ya, contohnya bagaimana cara mengambil jam dinding dan sebagainya. Setelah itu, setelah anak menjawab pertanyaan, kemudian yuk berlatih. Berlatih apa Pak? Berlatih coba gambar berikut, ada gambar sini nanti di sini. Gambar berikut menunjukkan sikap santun. Sikap santun kepada ibunya. Latihlah dirimu seperti Beni kepada ibunya. Beni menggunakan bahasa yang santun dalam meminta maaf. Contoh kata yang santun bagaimana? Beni bilang, maafkan Beni ya Bu, Beni sudah menjatuhkan jam dinding ibu. Jam dinding di rumah menjadi rusak. Itu adalah kata santun, kalimat santun. Kenapa kalimat santun ada kata maaf? Jadi kalau kita mempunyai kesalahan, kita mengucapkan maaf. Contohnya, kita sama teman kita kemudian kita mempunyai salah pada teman kita. Contoh menjatuhkan pensilnya, maaf ya, saya jatuhkan pensilnya. Nah, habis ini anak-anak mempraktekkan kalimat santun di rumah dengan kata apa? Maaf. Kemudian ketika anak itu minta maaf, apa yang terjadi? Maka ibunya akan menjawab apa? Ya nak, tidak apa-apa. Ibu sangat berterima kasih karena kamu sudah menolong ibu. Lain kali hati-hati, kamu tidak perlu tergesa-gesa. Nah, jadi ketika kita minta maaf kepada ibu kita, maka ibu kita akan pasti memaafkan kita. Jangan sampai ketika kita salah, kemudian kita apa? Biarin saya salah, tidak boleh. Tapi kita harus meminta maaf. Contohnya, kita diminta tolong ibu, nak, tolong belikan nasi ya. Ketika kita baru sedang mengerjakan tugas, maka bilang, maaf Bu, dengan kata santun, saya sedang mengerjakan tugas. Jadi mohon maaf Ibu, saya belum bisa menolong Ibu. Seperti itu, jangan sampai, aku lagi sibuk, gak boleh. Tapi mengatakan maaf. Oke, untuk pembelajaran kali ini, pembelajaran pertama ini, yang pertama tadi. Pertama, kita diminta untuk apa? Membuat kalimat tanya dan jawabnya. Yang jawab bisa ibunya. Yang kedua, kita membuat pertanyaan. Yang ketiga, kita mengetahui tentang kalimat santun. Contohnya seperti di sini nih ya. Contohnya di sini kalimat santun. Kalimat santun banyak sekali, bisa minta maaf, bisa minta tolong. Itu adalah kalimat santun. Mungkin pembelajaran hari ini kita sudah selesai. Tetap semangat di rumah, belajar di rumah masing-masing. Semoga kita semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih dari Pak Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.